Oke, dan ini tergantung dengan strategi dari draftnya terlebih dahulu nih. Ngomongin soal draft, di game pertama itu udah menjadi draft yang bagus banget. Bahkan di first pick, Evil ban Cloud. Mungkin dia takut ada tragedi ditukar kali ya, ditawarin Iya. apa gitu misalkan sama Bener. Onyx demi dapetin Cloud-nya. Dan ya lumayan sih, ini Siaga yang lumayan bagus dari Evil. Itu hero power scalar juga by the way. Dan untuk band terakhir sebelum masuk di fase pick ini. Chusin, Yif, If nggak usah sih kayaknya. Kalia, Grok. Grok oke. Grok oke dibanding If. Oke, sekarang kebuka banyak sekali. Wah, ada Yif. Chusin ternyata, wah ini Yif Sans. Dan Tapi kalau bahkan- Yif Kalia kurang cocok ya. Yif ya. Tapi kalau mau ya ambil Yif-nya dulu sih. Nanti di pick yang ketiga is oke. Oke. Karena masih bisa untuk main Void Kristalnya kan better kan. Mungkin dibandingkan dengan Chusin. Tapi dengan diambilnya Chusin di sini. Untuk fight kumpulnya lebih dikontrol oleh Evil dulu. If ya Sansin dulu, setidaknya kalaupun nanti ada naga yang udah di-ban, kalau tiba-tiba bisa muncul lagi naganya, jadi cacing. Kagak bisa dong, udah di ban nggak bisa muncul lagi naganya. Masa nggak boleh? Nggak boleh kayak Sekali? gitu. Nggak bisa. Dua Tapi- kali? Nggak bisa. Tadi Oke. gue pikir Yifnya mau di pick 3. Dia ngambil kayak Kalia dulu, mungkin apa Chow dulu ya. Karena kalau Ternyata ditaruh di 3. kalau misalnya dia ngambil Kalia dulu atau Chow dulu, mungkin itu udah disiapin counternya, Lip. Jadi setupnya mungkin terlihat dari If-nya terlebih dahulu. Tapi ya Yif udah pasti diambil sih. Kayak simpelnya dari Evil juga nggak mungkin ngambil Evil lagi. Masa Chusin jungle? Ya, tapi setidaknya mereka Jumit. tahu. Chusin Rom. Setidaknya Rom. mereka nggak nge-counter pick rom awal ini miliknya oleh Giboy. Oke, ada Brand Leomord. Mau Kari kah? Karena ini ada sebuah offering nih. Kayaknya aku tim Gatot lagi sih. Gatot ya. Gatot boleh, tapi kalau gue ngelihat Leomord tuh gue suka hero-nya Giboy yang Kufra. Kufra? Iya. Wah itu agak susah sih keluar dari meta juga ya untuk sekarang. Bisa jadi, tapi nanti bener-bener di kasus-kasus tertentu Ya, baru bisa muncul, bukan nggak bisa muncul ya. Chance-nya kecil aja. Dan gue ngeliat dari Esmeralda pick ini bagus banget untuk match up-in dari Uranus juga. Entah itu Leomord bisa ditempel. Chusin juga akan sedikit susah ya untuk kabur dari Esmeralda. Shield-shieldnya bakal ketarik semua. Dan untuk fase band yang kedua nih. Gold lane kah yang akan ditutup? Oh, Hylos. ada si tank ya. ditambah lagi, mereka ini masih belum mengetahui di manakah Esmeralda ini berada. Ya pasti flex. Karena Masih Isansin fleksibel. juga kan. Ini bisa jadi hyper carry nanti Isansinnya. Ya Masih dan kebuka juga bebas. mungkin sedikit membuat lapu-lapu gak perlu keluar lagi nih sekarang. Oh, Gatot kaca di ban tapi. Hero yang menjadi andalan untuk Onyx di game yang pertama. Jelas tadi Gatot kaca bisa menjadi link atau penghubung ya. Antara semua source skill yang dilepaskan dengan Onyx. Oke. Kita akan lihat nanti ya. Karena balik lagi gue ngerasa dari band-bandnya dia bakal target ke roamer. Mid-nya udah dua-duanya keluar, jungle-nya udah dua-duanya keluar. Oke. Let's say Uranus-nya XP, SM-nya XP deh. Misalkan. Ya, Berarti ya dia bisa target mungkin Cici lagi ya dari teman-teman Evil. Karena Cici ini ganggu banget buat match up-in di Leo juga. wah Hildanya juga ditutup karena biar tidak mengganggu ke arah Kairi. Yep. Melihat ke arah posisi dari satu band terakhir ini mungkin ke arah... Lalu Kalia Mau kali ya? belum Yep. di-ban kan? Belum Belum. masih ada. Dan Kalia juga terlepas dengan sangat jelas kali ini. Ini Kalia Kari dipancing kan. Gue ini. Masih ada Kalia, masih ada Kari. Atau ambil aja Karinya dulu. Boleh? Nanti di akhir bisa kalau kaliannya, let's say kaliannya di deny pick, ambil Chow. Pick off juga kan. Oh, Ternyata cheat. cheat. Wah ini dia. Mungkin gameplay yang memang nyaman untuk Onyx. Ya, Langsung aja pakai yang nyaman. lah pakai nyaman, tabrak langsung. Ini geruduk. kemunculan kedua chip lo ini. Ya, Ya, Dan- di Swiss test ya. Iya. dan ini pasti akan 100% 2 kali pick. Iya. Pasti. Oke. Tapi 2 pick dulu sekarang. Goldnya ada Kari. Kalau memang mau dipakai oleh Evil. Atau mereka butuh satu roamer juga. Yang tanky untuk Kayaknya- bisa bersama dengan Chusin. Karinya dipancing ini Om. Mino Chusin ini combo loh sebenarnya. Gua nggak tahu kenapa tapi Kari di sini dipancing. Mungkin Kari Kalea ya dipancing ya. Tapi ya Chow pilihan yang berbeda bukan Kalea. Bahkan Kalea nggak tahu kenapa pas muncul kurang fit ya. Nah ini dia, tapi kita bilang pakai Karinya.
adalah sebuah pancingan yang diberikan oleh Onyx. Dan termakan. Yap. Karinya termakan. Dan Arlott Esmeralda untuk berada di posisi gold lane. Ya karena kalau memang dari Onyx mau kari, chip pasti ditaruh di paling akhir tadi. Betul. Udah Karinya ambil duluan. Tapi enggak, dia ambil chip duluan. Last picknya tadi udah kelihatan, Arlott Lutfi. Wah, ini kalau draft gue suka Onyx sih. Bagaimana? Gua draft gameplay semua suka Onyx gua. Iya sama, gue juga semua Onyx. Mama, how about you? Sama, masih di Onyx juga. Tentunya dengan tim fight kumpul yang rapi dong, seperti game 1. Iya. Ya Dan kalau semburat beda. Onyx seperti biasanya aja. Cukup. Dan kalau kita ngelihat udah ada 3 caster yang menuju terhadap draft pick Onyx. Dan kali ini Onyx di depan mata masih ada chance untuk menuju ke arah babak selanjutnya. Mari kita menyaksikan untuk melihat Onyx melaju ke babak selanjutnya atau di game yang ketiga. So, M7 mana tepuk tangannya? Let's go to the lineup dan gue harap gak ada game ketiga Mawa, Lim. Cukup sampai sini aja. Clean aja ya. Yes. Dan oke, untuk early mungkin kita bahas soal Yif match up bersama dengan Chusin. Dari range ya Yif akan lebih unggul nih. Tapi untuk Adupok mungkin kalahnya di roamernya. Karena Chip itu bukan tipikal yang bisa agresif di awal. Sedangkan damage dari Chow, wow di awal itu sakit banget. Bisa berkali-kali lagi dia movingnya. Dan ketika udah ngambil 2 ini dari Sela terlalu sakit untuk bisa menumbangkan Sans. Tapi mungkin salah satu yang bisa menghentikan pergerakan dari Sela ya mau nggak mau kalau Sans sudah sekarat ditempel sama Kiboy. Biar energinya habis duluan mananya. Tapi sekarang tuh udah nggak bisa ngangkat 2 kali. Nggak bisa instan ngangkat 2 kali. Jadi mau nggak mau udah angkat sekali tuh bisa lari kok. Yes. Udah beda gameplay, makanya Yif kayak dibilang itu singri bang. Ya boleh lah. Untuk emblem sendiri pull yourself together, tapi Kiboy Bakal coba dimaksa kan? Trigger for defensif. Dan lihat Kiboy lari ke arah Kairi. Just in case dikejar, masih ada Kairi yang bisa melindungi para pasukan dari tim Onyx lainnya. Dan Skylar itu kan first item Warrior Boots ya. Untuk bisa berhadapan dengan Fen, dengan Kari dia. Bener-bener dicicil terus-terusan juga loh. Itu poknya dibalas pok juga sama si Fen. Yap. Tapi tetap ya namanya Kari Pasti. di awal landingnya sakit juga itu. Se-SME-nya tetap kena spinning light wheel. Bakal teriak-teriak juga di awal, apalagi nanti ya kalau dia udah jadi Trinity. SME bukan tipikal yang kuat nahan soalnya. Oke. Tapi di arah River, fighternya dia bonyokin Sans dulu nih. Tapi jangan lupakan ya, Lutfi ini bakal bebas banget. Apalagi kita tahu flicker semua bahkan sampai di Sela sekalipun. Nah, melihat potensi menuju ke arah Onyx Indonesia yang bisa mendapatkan karakter turtle yang pertama ini agak cukup kecil melihat 2 badan yang standby Lim. Ini benar-benar mereka harus setup dengan sangat tepat sih. Benar-benar. Atau kalau enggak coba untuk nge-steal. Ya still boleh. Kayaknya kalau mereka duluan yang start, mereka akan bonyok kan sama turtle-nya. Counter mereka- setup mungkin ya. Mereka akan bonyok karena Leomord tuh tipikal yang sakit banget juga. By the way, Kiboy masih level 2 nih. Oke, lihat di depan sana. Para pasukan dari tim Onyx, dari Skylar udah masuk dengan Volley Star Moon. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Onyx mereka lihat ada Barbie, ada Remote Manipulation. Masih menentukan Powerful dan juga Kill. Membalaskan tim fight kembali, Luffy masih bola dengan Finest List. Menggeser 3 pemain tapi nampaknya Kiboy. belum ada following up damage Kiboy. Dan fans everybody, Kyrie gagal mendapatkan Retribution. Sepertinya kalau misalnya tidak mendapatkan Retribution, tim fight adalah sebuah jawaban. Tapi 2 point kill, it's okay, sudah didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx. Dengan Isansin sangat oke sih menurut gua. Karena tadi ya kalau misalkan turtle dapat ya bonus saja. 2 point killnya ini udah menjadi pressure awal yang mahal untuk Onyx. Yap, itu bagus banget sih dengan 2 point kill juga di mana dua-duanya ini badan kan yang hilang dari Evil juga tadi. Dan memang ya jarak retribution yang cukup jauh membuat Kairi gak bisa tadi untuk nge-reach ke bagian turtle yang pertama. Tapi kita belum melihat di sini Kiboy mendapatkan level 4 atau punya shortcut. Belum maksimum power ya. Bener, jadi ya ini masih harus menunggu dulu nanti kalau shortcutnya sudah ada, baru nih kita bakal melihat gameplay-gameplay ganking yang bisa dimainkan dengan chip. Ya, mungkin nanti landing jauhnya juga jadi lebih enak ya. Maksimalnya biasanya di menit 5 loh. Ketika Isansin udah dikasih landing, nanti tim fight juga tetap akan hadir. Yang akan berat nanti Karinya nih, cash up untuk kemana Esmeraldanya berada. Tuh pergi tuh akan berat tuh Kari. Kalau misalnya Skylarnya ngumpet tuh ketika ada shortcut terjadi, wah Karinya nggak bisa follow up terlalu jauh Lim. Sekarang kah shortcut? Oke, shortcut bakal dikeluarin begitu saja, berhasil mendapatkan kill. Itu dia. Bakal sulit di mana Skylar berada karena terlalu jauh untuk bisa dive in masuk ke dalam turret. Tapi dengan adanya satu momen yang dikeluarkan di arah bottom lane, mereka mencoba untuk melakukan react ke arah top lane, melakukan full plating. Skylar mau tidak mau harus lepaskan. turret ini. Dibandingkan harus Skylar tumbang di depan sana. Tapi yang tidak bisa dipungkiri, damage dari seorang Kari dan juga Leomord memecahkan plating plus turretnya. Iya ya, untuk objektif cepet ya. Kenceng banget memang mereka berdua.
Cuma bayarannya kurang sepadan nih, berarti Onyx cuma dapetin 1 poin kill aja tadi. Lighting Gold-nya nggak dapet. Dan sekarang Hunter Strike udah jadi untuk Aether, bahkan Corrosion udah jadi juga untuk Fan. Ingat ya, semakin late game, Kari ini bakal jadi masalah yang cukup serius. Ya, dan juga Fan-nya benar-benar dikawal. Kalau kita lihat pengawalan buat Fan itu minimal, itu ada Chow di sebelahnya dia. Ya. Minimal ya, dan itu mereka selalu jalan berbarengan. Tapi berarti Om, ini ketika misalnya bermain di area kita anggap mid to the late game ya. Luffy benar-benar menjadi penentu sih. Luffy yang akan bisa narik ke arah belakang, Luffy yang bisa bikin semua sisinya ini berantakan dari Evil. Karena kalau zoning menurut gua ya SP nggak akan kuat juga untuk ke zoning Kari kan. Gak bakal Evil sanggup. itemnya nanti. Gak bakal sanggup. Bawahnya juga udah lumayan unggul. Mereka akan setup lagi nih di arah turtle, cuman Karinya dibawa nih sekarang. Ya, kan? Karinya akan diajak. Ya berarti momennya. Dimana sosok dari Luffy ini akan coba dipaksa melakukan clear, cutting terlebih dahulu, Oh, udah ngekat. jauh dan rotasinya. Bakal bisa dibilang Uranusnya paham. Luffy akan coba ke cutting dan siap untuk team fight. Jadi dia lepaskan satu wave-nya. Dan ketika itu terjadi, Onyx cancel untuk team fight. Dia dapetin turret agar 1 untuk 1. Wave Dragon yang Flicker. cancel di depan sana, Flicker telah dikeluarkan. Dan bakal langsung ada shortcut membuat terpasukan dari tim Onyx. Mereka memaksa team fight. Gear akan coba tertangkap dan 1 poin kepada Slash. Menarik ke arah belakang Sela, Flicker power defensif. Pertukaran yang masih belum didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Tapi mereka akan memaksa ke arah mid lane kah? Yap, harusnya akan dicoba. Tapi ya, dari Aegis ternyata nggak bisa selamat juga Gear. Apapun yang tadi dicoba udah dead end sih. Gue nggak tahu kenapa, tapi kayak Purify will be good di game ini untuk Gear atau Flicker mungkin. Tapi seenggaknya sekarang ngebuka space lagi. Bawahnya akan jalan, atasnya juga akan jalan. Walaupun powerful, dia akan ngebuka bersama dengan Aether. Skylar. Oke, Skylar bakal coba dihantam. Dengan adanya 4 pemain yang standby, Skylar Flicker for defensive telah dikeluarkan semaksimal mungkin dengan buying time yang diberikan. Gak Tapi kuat. Skylar tenggelam di dalam lane of down. Gak bisa nahan damage yang diberikan, apalagi Kari kita tahu. Ngomongin ke arah Kari di depan Esmeralda. Esmeralda udah cukup kesulitan. Tapi lihat Kairi mengambil kesempatan semaksimal mungkin. Menggerogoti semua yang dimiliki dari tim Evil. Ya spesial lumayan ya. Lumayan banyak untuk Isansin di bawah. Dan balik lagi power spike dari Isansin. Level 15, 3 item. Itu bisa jadi nanti opsi untuk Kairi. Dan ya kalau dilihat dari game pertama Kairi. Blade of Despair yang item kedua oke juga sebetulnya. Damage-nya jadi cukup. Tapi ya sekarang dari Evil-nya juga mereka berusaha untuk mengejar ya. Ini catch-up-nya mereka dengan membuat Fan-nya yang nge-supply damage. Lihat ini berdampingan kan berdua terus. Jadi karena mereka gak pernah kepisah, Fan-nya bakal selalu aman juga dan mereka bakal main trio-nya. Dimana Aether juga sudah mulai join. Oke. Jadi sementara mereka jalan bertiga, mereka bakal bisa dapetin instant pick-off. Mungkin senjata dari Onyx ID sekarang, mainkan shortcut. Ini yang bisa diciptakan dengan Keyboy. Setuju banget shortcut. Karena memang tadi itu sebenarnya udah akan bermain shortcut Om. Tapi ketika Uranusnya paham, dia lepasin wave-nya dan dia menuju ke arah top lane, jadi gagal. Jadi Oke. ke pause gitu loh. Oke, yang pasti dengan Suns menuju ke arah glowing harusnya. Yap, second ya. Seenggaknya dominasinya udah jadi sama Keyboy. Jadi untuk makan gear menurut gua sangat-sangat bisa. Potensinya juga sangat-sangat tinggi. Ditambah ya karena faktor kiri kanan ya. Mungkin gak terlalu manja seperti tadi. Cuman hati-hati nih. Mereka udah mulai main kumpul. Dari Evil mereka udah gak bakal bisa nih. Karena ya kalau dia pisah dia tahu Kari bisa diculik. Yap, benar-benar Karinya nempel terus juga. Tidak ingin terpisah. Dan berarti tergantung bagaimana Suns juga dan juga Keyboy ini ngebuka map. Karena ya lane jauh pastinya akan bisa dimaksimalkan ya. Kairi bakal bisa manjang lane jauh karena ada shotgun. Ada Slice akan coba dipaksa powerful. Tapi ternyata powerful dia trigger disiplin terhadap flickernya ditahan. Tapi Ya. trigger utamanya adalah flicker doang. Benar-benar teman-teman dari Onyx juga tadi nggak mau komit ya. Nggak Nggak mau ada skill commit. besar yang digunakan. Sekarang setup dilakukan oleh Onyx. Mountain Shocker dibuka. Vision Oh, sudah terlihat jelas. dan mundur semua. Teman-teman dari Evil nggak ada yang mau kontes. Jelas di mana pasukan dari Evil berada langsung di take over. No perfect turtle untuk Evil. Jadi satu final slash menutup dan gear. Ingat dia nggak pakai Purify kali ini, damage dari Suns terlalu sakit dan damage-nya ditambah dengan adanya seorang Skylar. Final slash di dalam sana membuat terpasukan dari tim Onyx Indonesia. Mereka kehilangan Luffy. Tapi ternyata perbarteran damage yang ada belum bisa mendapatkan 1 poin kill dari Evil. Barter damage dan out of nowhere Kairi. Panah asmara tertancap di hati dari seorang powerful, langsung jatuh cinta. Di depan sana langsung tersungkur diam. Kehilangan 1 poin kembali dari Evil. Yap, itu dia recall you, tempat yang salah ya. 2.800 gold diungguli oleh Onyx. Dengan menggunakan Isansin, match up dengan Leomord. Ini menjadi early game yang lumayan oke untuk Kairi. Dan Untuk BOD. Onyx, yap. Dan Item kedua BOD. BOD ini Kairi style. Dan Kairi BOD. style yang sering banget gue lihat dari dulu. Dia pas mainnya Julian, dia main Joy, dia main Isansin. Item Item kedua mahal. yang paling mahal.
Dan di arah mid masih diusahakan kembali. Oke, diusahakan kembali, tapi kali ini mereka akan lebih untung dengan adanya The Way of Dragon yang tercancel. Masuk ke dalam dari seorang Skylar. Fokus ke arah turret untuk bisa memenangkan tim fight tersebut. Termasuk dari samping. Tapi ternyata ditutup oleh permasukan dari tim Onyx Indonesia lainnya. Mereka lebih fokus ke arah turret, karena kalau tidak ada turret, mereka akan lebih menang dalam tim fight. Sedangkan kalau tadi turret tetap ada, mungkin Onyx Indonesia akan kehilangan satu member lagi. Yap. Dan udah jadi glowing juga untuk Suns. Sementara dari teman-teman Evil ya, gua ngerasa memang mereka harus tahan game ini selama mungkin. Yap. Dan winning condition mereka ya cuma di carry. Daven kan. Tuh bener-bener winning untuk mereka juga. Atau Ethernya kalau memang bisa bongkar di belakang. Tapi lumayan susah tadi untuk Ether bisa maju. Karena match up-nya 2 fighter kan. Oh, pada Swiss. Oh, digunduli. Akhirnya Onyx udah mulai mengamuk dengan melakukan penggundulan hutan langsung dari Evil. Langsung membuat perpasukan dari tim Onyx Indonesia kali ini. Mereka berkesempatan untuk mendapatkan Lord yang pertama. Iya. Kontes atau tidak? Pertanyaan itu. Harusnya mungkin tidak ya, karena beda level retribution. Ini jauh banget, maksimal. Tapi kalau dari gold ya, mereka masih bisa target orang seenggaknya. Gua rasa dari Onyx ya akan mainin untuk landing jauh dulu sih. Mereka nggak mau setup Lord duluan. Keuntungan masih ada di mereka kan. Mereka yang bawa chip. Gak usah buru-buru, gak usah pukul Lord, gak apa-apa. Karena ya kalau misalkan ngelihat dari posisi fan-nya, dia nggak farming juga nih. Dia nggak muncul di map, berarti dia nggak punya gold yang nambah. Yap, dan Evil benar-benar sangat berhati-hati setiap kali chip hilang ya. Rilis Skylar di commit. Mereka melakukan kesalahan Keyboy, yang besar Keyboy. dan lihat di belakang sana target mereka menuju ke arah sosok seorang fan. Oh! Instant kill didapatkan menuju ke arah seorang fan. 2 team fight, Tabaki looking for triple kill, looking for Maniac dan seorang Kyrie. Dan bahkan para pasukan dari tim Onyx Indonesia, mereka berhasil melakukan wipe out. Really? Skylar di commit dan Maniac from Kyrie dan Sky King. Diratakan kali ini Evo. Dengan komit ke target yang salah. Gak mampu mereka burst, akhirnya dibalikan seada-adanya. Sekarang Lord terbuka dengan bebas. Ini bakal jadi Lord yang free. Bukan cuma Lord, ini semua hampir dari Holy Defense udah bakal ke bait. Yap. Semuanya sudah tertrigger dan Lord ini, wah ini apakah akan bisa diantarkan juga oleh Onyx ya. Untuk langsung mencari semua base turret milik dari Evil. Karena masih ditunda dulu untuk Lord tadi sehingga detik 40 baru akan keluar. Skylar di commit, really? Ya, dan flickernya juga miss. Yap, itu dia. Sebuah commit yang salah tadi. Way of the Dragon dan Keyboy. Targeting dari pemain Onyx yang lain. Shortcut dibuka di belakang, reload juga langsung dibuka. Membuat Fun adalah pemain pertama yang tumbang. Ya, final slash lagi dari stun. Pokoknya lengkap lah sudah itu tadi. Perfect combination. Untuk dari kondisinya juga di dalam reward manipulation kan. Makanya jadi wow udahlah itu dead end banget harusnya. Sekarang bersama dengan Lord, 3 lane push akan dilakukan juga oleh Onyx. Sementara ngelihat dari perbedaan gold, kali ini Onyx harusnya bisa menekan sampai base turretnya hilang. Oke, itu dia support sistemnya dan Ampe duduk di paling depan ya. Para Sonic dan menuju ke arah base turret. Onyx mencoba untuk melakukan endgame dengan sangat cepat kali ini mentargetkan menuju ke arah powerful. Damage terusak dari Carry nggak bisa dibendung, dapatkan Ether nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Dan para pasukan dari tim Onyx mereka menggunduli base turret dari bottom lane. Turret akan dibiarkan terlebih dahulu. Dan mereka tidak mau fokus menuju ke arah Lord. Mereka akan coba dapetin, menggunduli satu persatu. Reward manipulation, fokus ke arah base. Onyx mulai kepakar sayapnya dan ini dia. Di zoning out, membuat para pasukan dari tim Onyx gak peduli karena mereka ingin menuju ke babak knockout stage. Mereka masih mau lebih dan Onyx Indonesia berhasil bangkit dan menuju ke babak selanjutnya. The Sky King is back! Kembali kali ini setelah 2 kekalahan yang diterima menjadi pukulan yang sangat keras. Namun mereka bangkit dan Evo tereliminasi dari Swiss Stage M7. Wah, terlalu cepat bahkan 2 game yang berhasil diraih oleh Onyx. Satu buah miss targeting dari Evil yang tiba-tiba membawakan Onyx berhasil untuk mendapatkan team wipe dan bahkan mereka menutup gamenya dengan sangat-sangat cepat. Sebuah kalkulasi dan juga sebuah tabrakan terakhir tadi yang kedinai perlawanan dari Evil. Yes, kebangkitan dari Sang Raja Langit menggetarkan M7 Arena untuk hari ini. Dan ingat, mereka harus reset kemenangan hari ini. Mereka harus lebih tenang lagi karena mereka masih melaju ke babak selanjutnya untuk menentukan 1 tiket ke babak knockout stage. Dan Onyx memulangkan Evil menuju ke airport untuk hari ini. Ya, nice try untuk Evil. Perjuangan mereka berhenti di
Swiss Stage yang ke roundnya keempat. Karena Onyx sekarang melaju ke round yang terakhir. Ya, tapi Onyx ya, ini benar-benar berubah juga ketika masuk ke dalam babak best of 3 series. Seakan-akan tanpa ampun untuk lawannya. Dan ya seperti biasa nih, tidak ada usaha kayak mencoba-coba lagi. Ini ya udah, ini pakem yang kita lihat datang dari Onyx. Yes. Dan itu dia, Onyx Indonesia memulangkan Iblis dari Singapura kali ini dengan sangat cepat. Yap, untuk closingan juga yang lumayan rapi ya. Lordnya dibiarkan ke tengah dan seketika Evil juga terlihat kebingungan. Mereka bingung mau defense yang atas, tengah atau bawah. Gila, Karena Skylar ya. semuanya masuk secara bersamaan dan damager dari Onyx gak tersentuh. Yap, ya jangan lupa tuh ada BOD di Kairi. Winter juga selesai buat si Skylar. Jadi item-itemnya udah kayak sangat melejit jauh dibandingkan dengan Evil tadi. Ya, senyum Kairi yang ternyata membuat senyum seluruh sobat Mobile Legends Indonesia. Onyx masih punya harapan 1 tiket ke knockout stage. Yap, akhirnya ya kebangkitan dari The Sky King yang ditunggu-tunggu. Mungkin dari kemarin kita melihat Sky King yang berbeda. Tapi sekarang mereka buktikan kalau oke, kita udah balik, kita udah bangun, kita udah bangkit. Ya. Saatnya sekarang kita cari tiket ke babak knockout. Yap, itu dia. Dan kita melihat bagaimana tim Evil sendiri menyelesaikan match terakhir mereka di babak Swiss Stage. Dan kita punya interview bersama dengan Onyx. Different side of Singapore MLBB. We bid you the best of luck as you make your way back onto the world stage. And of course, another team that survives elimination today, the home ground heroes, Onyx Indonesia! Right now with me here on stage, we have Kyrie and Skylar. Boys, congratulations. That was a very clean and deserving of victory. But let's cut to the chase. A lot of people has been wondering or even worrying, what is going on with Onyx? Why such a shaky start? I think, personally, I think it's just because of the best of one curse for Onyx. I think that's our biggest problem. The biggest obstacle is getting over the curse. Yeah. Now that we have entered a best of 3 and tomorrow you guys will be playing again, you think it's gonna be smoother now? Because it's not best of one anymore, I think it'll be, yeah, a lot smoother. A lot smoother. I think that's what the Indonesians want to hear in the arena. And of course, Skylar, you guys entered the competition being one of the favorites. A lot of people expected you guys to win. But how is it like managing the expectation? While Kyrie is translating, so masa Onyx ID qualify untuk M7, ramai orang ada ekspektasi tinggi untuk Onyx ID. So macam mana Skylar manage expectation ramai orang tu untuk perform yang lebih bagus di M7? Bahasa Indonesia kan ini? Well, now we're stuck. Mungkin kekalahan kemarin menjadi pelajaran lah buat kita, dan kita sekarang ya udah nothing to lose ya, jadi kita nggak pikirin apa-apa lah, jadi kita kasih yang terbaik aja. They're currently on a nothing to lose mindset. So you know what? At the end of the day, they have nothing to lose. They're just doing their best and performing on the M7 World Stage. So adakah kemenangan ini maksud tu Onyx sudah selesai semua masalah dalam Onyx? Does this win mean that you guys have already fixed whatever internal problems you guys had with the best of ones and everything? Apa? Udah selesai kah masalahnya? Problemnya Onyx udah selesai. Nggak tahu sih, nggak mikir ke situnya, jadi cuman ya problemnya ya kalau BO1 ya menurut gua nggak ada problem juga, cuman ya kita adaptasi juga, dan sekarang udah BO3 harusnya kita lebih confident. Skylar said that problems will always exist, but they have adapted to it, and of course, they're just gonna do their best. And Kyrie, before the match started, we were catching up outside with your friend Sayla, and you did say that you're gonna send him home today, Kyrie. Is there a message perhaps for Sayla after you really sent them home?
Be careful in the airport. Be careful at the airport. Okay, that is something. And of course, Kyrie, tomorrow you guys will be playing your final game this Swiss stage. Is there a message for the Sonics to reassure them that you guys will be getting 1 knockout slots for yourself? I think Skylar want to talk. Skylar. Yeah, he has a message for the fans. Okay, nice one. Skylar, mau cakap anything kepada Sonics? Oh, pesan-pesan. Yes, untuk mendapatkan last knockout slot untuk Onyx. Pesan-pesan buat Sonic, ya ada istri gue juga yang udah support gue, ya dan buat Sonic support kita juga karena besok kita masih ada match dan doain semoga kita kasih yang terbaik. Alright, he said tomorrow we shall pray for the best and hopefully the best will come for Onyx Indonesia. Once again, boys, congratulations on making it out of the elimination match. What an intense day. With that, let us show it back to the casters to give us a rundown on what happened in this incredible clean sweep from the side of Onyx Indonesia. Yes, gak sia-sia. Muka gua, temen gua nih bisa diginiin. Bentar. Kailim. Udah kelar kan? Terima kasih Kailim. Ya. Sudah hadir hari ini. Ya. Satunya Kailim. Besok ketika match Onyx, kalau Anda nge-cast lagi kita pakai topeng Kailim ini ya. Oh besok bukan saya, tenang. Hah? Besok bukan saya. Saya juga enggak. Aman berarti. Kita nonton. Berarti aman. Oke Kailim. Terima kasih. Udah copot boleh. Udah Boleh, selesai. Boleh sekarang. Terima kasih Kailim. Tuh. Ya, itu Gila langsung nunjukin kegantengan Lim Sabar, Koco. tahan. Burem. Hah? Burem. Nah, udah. Nah. 1080p. Iya bener, udah HD. udah HD Tadi kan? masih Oh, gak gua- HD. Gue pakai jernih gini burem. Kebalik berarti. Tapi nggak apa-apa, Oji boleh kebalik. Yang penting Onyx masih lanjut ke babak selanjutnya. Ada di pool 2 sama. Yang dimana hari ini juga akan di drawing kawan-kawan siapa yang akan menjadi lawannya kita akan lihat nanti. Tapi untuk MVP, Kyrie. Kyrie! Itu gila banget GPM-nya, 930. Gila 2 game loh Kyrie. dia. Kyrie acu langsung mengamuk untuk di detik-detik terakhir ini emang Cinderella Story udah mulai bangkit Lim. Hunter Strike BOD. Itu loh yang gue tunggu-tunggu dari Kyrie. Iya, second Kalau- item ya. Second item langsung item mahal. Second Kalau item armingnya pedang hijau. jago. Kalau Joy gini, Genius Holy kalau dia pakai Joy. Julian pakai dia Ya jadi solid. Genius langsung holy. Holy, langsung Pokoknya holy. item kedua item mahal. Itu yang gue tunggu-tunggu loh. Yap. So, let's see ini dia. Mungkin dari setup di Turtle tadi. Dan gear yang sering menjadi korban ya. Karena benar-benar di totally, di all in juga. Karena kadang-kadang kalau kita sebagai user Uranus itu, oh ini bisa nih. Ah, ternyata ada 4-5. Dan gak kuat sama sekali ternyata. Dan setup team fight yang manis dan rapi. Yang dibuat oleh Onyx. Dan ini ada threat yang terjadi memang. Cuman ya sejauh kita melihat, wah ini luar biasa banget. Dari final slash yang masuk, dari follow up-nya dengan Mountain Shocker juga. Dan bahkan dengan real world yang dibuka oleh Suns tadi. Gue gak tahu kenapa ya, tapi Aegis ini kayak spell yang kurang tepat sih gue rasanya. Setuju. Soalnya pertama ada Esme juga. Yang kedua, Flicker will be good gitu loh. Dia mau keluar dari reward. Ya Flicker lebih baik. Purify oke lah. Kalau Purify mungkin final slash susah ya untuk di dodge dengan Flicker. Posisi masih kelempar juga. Tapi ya better Purify daripada Aegis menurut gua. Ya. Tapi di last moment juga udah kayak memang nggak terbendung sama sekali tadi buat Onyx. Dengan hanya memberikan 3 kill point loh buat lawannya. Ya, dan ini udah kayak momen yang dimana mereka buru-buru banget om. Pokoknya udah maju satu-satu, mereka paksa defense dan gagal ternyata. Iya. Akhirnya Onyx, mereka kembali ya mengungguli 2-0, kemenangan yang bersih juga untuk Onyx. Yep. Dan ya secara statistik dari buff-nya nggak terlalu jauh ya. Tapi mungkin dari Lord dan juga dari turret-nya. Ini kecabut semuanya, evil. Sangat sulit untuk bisa hanya mengandalkan fans seorang diri. Ya kayak mereka seakan-akan targetingnya dan gerakan mereka itu cuma nge-react gerakan dari Onyx. Makanya kayak selalu terlambat satu step. Dan sebenarnya gue ngeliat dari fan-nya udah oke loh. Tadi dia dapetin Trinity di momen-momen genting kan. Betul. Maksudnya di momen-momen lagi under pressure loh. Dia menit 10 lebih tadi udah jadi Trinity-nya. Yang harusnya nggak dapat. Iya, kan harusnya 9 nggak dapet. cepat, 10 tuh normal sebenarnya. Ya. Berarti dia well farm banget. Karena kan kita lihat dia nggak terlalu di zoning dengan adanya Skylar dengan Esmeralda. Cuma ya balik lagi. Tadi sebelum setelah match, belum mereka menang setelah match mulai, kita udah bicara kan. Dengan adanya posisi seperti ini, Kari jangan sampai dibawa ke late game. Dan ditambah lagi dengan kondisi mereka
Nih. bisa menang di late game, Betul. ya butuh Lutfi. Betul, tapi menarik tadi kalau kalian lihat, team fight participation-nya rata. Ya. Ada Ya. 4 pemain 87%, satu kan 81%. Itu karena kepisah tadi, Iya. si skillnya tumbang. Tapi sisanya mereka selalu fight 5 lawan 5, jadi sangat maksimal untuk penggunaan dari chip. Kalau dengan chip mereka nggak main 5 versus 5, tandanya gagal. Benar, ada something ya mungkin yang beda. Tapi ya oke lah. Dengan chip atau tanpa chip semuanya tadi berjalan dengan mulus untuk Onyx. Yes. Bahkan ya gue suka banget momen mereka closing di 2 game. Gue setuju. Mereka closingnya bener-bener pas ada celah, oke kita gas. Wipe Mau Lord out. kayak baru Lord pertama kayak apa kayak. Menit Gas. berapa urusan belakang? Gas, Gas. belakangan sisanya. Dan tadi menit mau 11, mau 12, mau ada holy defense urusan belakang. Dan bahkan mereka lihat, mereka udah tahu mereka nggak mau terlalu terburu-buru untuk melakukan end game. Mereka abisin dulu musuhnya, mereka clear dulu minionnya, pastikan minion mereka bisa masuk baru bisa end game. Gak boleh ada celah kesalahan, karena kecil saja kesalahan dilakukan Onyx, terlalu banyak shutdown, terlalu banyak gold yang melimpah nantinya. Iya. Untuk bisa bounce baikin Onyx. Ya, nggak perlu kok sampai di awal menang 10.000 gol, 20 nggak perlu. Cukup yang biasa aja, tapi pressure-nya, temponya itu selalu ada di Onyx. Kayak tadi, dia Boy Sansin, dia udah unggul gold. 2.000, goldnya nggak jauh, 2.000 gold kayak nggak terlalu gimana-gimana kan. Gas terus. Tapi dengan dia Isansin, berarti dia unggulnya lumayan banyak. Harusnya kan under Isansin kan di awal, dia kan bawanya farming. Ya. Dengan dia udah unggul udah oke banget. Dan setelah dia dapat BOD, gas Wah, terus Om. itu 2 item yang mahal banget ya, apalagi second item loh BOD-nya. Iya. Second item tapi ternyata bisa dibawa juga sampai jadi 4 item tadi. Ya itulah. Benar. Wah, Full item. nggak apa-apa sih. Kamu juga Kalau- Kairi. Kalau kayak gitu ntar banyak nih di rank nih. Tapi Tapi keduanya BOD. beda, kalau lu pada